Tadi Bang Willy menyebutkan bahwa pesantren bisa dijadikan atau menjadi pusat epicentrum peradaban di Nusantara. Salah satunya ini dengan menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Ini artinya ada nilai-nilai yang diambil oleh tidak hanya masyarakat Islam tapi juga masyarakat Nusantara. Ini seperti apa penjelasannya, Bang? Ya, pondok ini kan karakter Indonesia ya. Jadi Indonesia ini Islam berkembang dengan cara-cara yang lebih kultural. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat bagaimana kemudian karakter dasar dari Indonesia itu adalah pondok, gitu ya. Tadi Mas Bayu mengatakan bagaimana pendidikan nation and character building itu terjadi secara continuous, tidak pernah putus ya. Jadi bukan Islam yang benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan hubungan hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam gitu. Jadi di sanalah kemudian peran kiai memberikan keteladanan secara directly, secara langsung. Jadi tidak hanya aspek kognitif, tapi aspek otak, hati, dan perilaku itu menjadi utuh. Nah, dalam hal ini, Syekhona Khalil benar-benar menunjukkan dia bisa menjadi soko guru, gitu, maha guru. Bagaimana Hasyim Asy'ari yang Adrastu Syekh berguru kepada beliau, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab, itu benar-benar mampu dibesarkan. Kalau kita berkaca pada Kos Cokro Aminoto, beliau kan juga menjadi soko guru dari para pendiri bangsa, kan? Nah, di sana ada Soekarno, ada ada banyaklah Alimin dan lain sebagainya yang ngekos di tempat Cokro. Ini suatu hal yang bisa kita lihat untuk kemudian kontribusi mereka. Nah, yang poin terakhir adalah Fatma, urgensi yang setelah misalnya kalau Kiai Khalil ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yang paling penting adalah jas merah ya. Kita tidak boleh melupakan sejarah bagaimana bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para leluhurnya. Disinilah kemudian aspek pendidikan edukasi terhadap mereka yang berkontribusi secara secara fundamental terhadap peradaban bangsa ini itu perlu terus-menerus kita pelihara. Oke, baik. Memang Syekhona Khalil ini tidak hanya dikenal sebagai tokoh agama Islam di Nusantara, tapi juga sebagai guru, salah satunya gurunya Bung Karno begitu, yang pernah memegang kepala Bung Karno untuk memberikan doa dan pelajaran begitu, Bang. Ya. Syekhona Khalil Bangkalan ini memang luar biasa. Banyak orang yang mengatakan memiliki pandangan yang ke depan begitu ya. Ketika dia bisa melihat tokoh-tokoh atau anak-anak muda saat itu yang kemudian menjadi calon pemimpin bangsa. Ada cerita juga konon bahwasanya Soekarno pernah dielus-elus kepalanya kemudian ketika datang ke pondok pesantren di Bangkalan itu. Nah, ini juga menunjukkan, bisa kita tarik bahwasanya Syekhona Khalil Bangkalan adalah guru bangsa, tidak hanya bagi kalangan muslim, tetapi juga menjadi guru bangsa bagi semua masyarakat, terutama saat itu di era kolonial. Jadi masyarakat Bumi Putra itu kemudian banyak berguru kepada Syekhona Khalil. Baik, terakhir Bang Willy, ini memang saat ini masih berjalan tahapan-tahapan untuk menjadikan Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Ini apa agenda dari DPR RI fraksi Partai Nasdem sendiri? Ini rencananya akan ada seminar begitu, Bang? Ya, kami hari Sabtu akan menggelar seminar tentang Syekhona Khalil di Surabaya. Lalu kemudian juga akan di DPR, MPR nanti ketika sudah masuk PP2GP di pusat ya. Jadi sembari itu kami menerbitkan buku juga untuk kemudian didiseminasikan sebagai basis jejak rekam dari perjuangan Kiai Khalil sendiri. Oke, baik. Terakhir Bang Willy, harapan ke depan seperti apa untuk Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional? Ya, harapannya tentu semakin banyak kelompok yang mendukung ini dan kemudian kita sama-sama meneladani. Itu yang poin paling penting, bukan hanya kemudian pahlawan nasionalnya, tapi apa yang menjadi keutamaan dari seorang Syekhona Khalil itu sendiri. Bagaimana proses kesederhanaannya, bagaimana proses ketekunannya, bagaimana proses kemudian
virtue-nya sebenarnya. Ya. Baik. Nah, itu untuk banyak lebih kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa. Baik. Kita lanjutkan. Baik, semoga dilancarkan Bang Willy bersama teman-teman lainnya di fraksi Partai Nasdem dan juga fraksi partai lainnya. Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini. Saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Allahumma sholli ala sayyidina